diberi petunjuk juga kita nggak mau ngambil, kan pada kita nggak nggak mau mengikuti. Kita tahu itu petunjuk baru ini baru. Lah ya nak itu. Ayo coba. Dulu tahu nggak itu petunjuk? Dulu tahu artinya. Tapi setelah tahu, iya tahu. Karena kalau memang sejak dulu kan memang kita harus hati-hati. Jadi yang di sekitar kita itu petunjuk. Petunjuk mau kemana? Petunjuk tetap ada dua. Satu, petunjuk dari Allah agar kita itu selalu ingat. Ingat itu tidak hanya ingat saja, ingat itu menjalankan. Yang kedua itu petunjuk dari setan, selalu akan menolak, ya, menolak petunjuk yang benar itu tadi. Sama seperti mamanya dalam suatu kajian yang baik, kadang ada orang yang hanya melihat ustadznya aja, dia tidak melihat isinya. Nah ini bahaya di otak seperti itu, bahaya. Padahal semua ustadz itu beliau tetap melakukan, semua ustadz, maksudnya kebanyakan ustadz ya, melakukan dakwah itu semampunya, setahunya, dan niatnya biasanya karena Allah biasanya. Tapi kan tetap ada kekurangan-kekurangan termasuk saya. Nah orang itu tidak melihat kekurangan secara harfiahnya, tapi dia tidak sukanya. Dia tidak melihat ilmunya, tapi dia tidak sukanya aja. Nah itu kan nafsu. Kalau dia hanya yang dimunculkan tidak suka, berarti itu sudah dari setannya. Kalau dia lihat dari ilmu, kan dia pernah salah ini. Salah itu manusiawi. Nah pada titik dia itu meninggalkan taklim, padahal kajiannya bagus, dia tidak ada urusan lebih penting. Nah itu petunjuk sebenarnya. Padahal siapa tahu memang di situ ditunggu aja sampai selesai. Apa yang mau dikatakan beliau pendakwah itu, tunggu aja santai. Itu namanya hati mau menerima. Nah itu petunjuk dari Allah. Karena sejak awal dia untuk ngaji. Nah, itulah banyak hal, banyak. Jadi umpamanya seperti orang kecelakaan, orang sakit, itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Petunjuk untuk kembali ke jalan Allah kalau kita paham. Kalau dia punya guru, punya ustadz, ya pasti kalau ustadznya tahu pasti akan ditunjukkan. Contoh umpamanya kalau dia kena musibah, ya diurut musibah ini dari perbuatan dosa. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Apa ini? Ini singkong, Ustaz, singkong lembut. Oh iya. Ini sepatu. Ini tas. Lagi ngobrol nih Ustaz. Siap. Kadang-kadang godaannya gitu saja. Ingat itu kan kata-kata dari Sayyidina Ali tadi kan, undur mangkola wala tangdur mangkola ya. Jadi jangan lihat orangnya lah, tapi lihat apa yang diucapkan. Tapi kadang-kadang kita jadi tergoda nafsu atau nafsu kita sendiri. Sehingga kalau ada ustaz yang lagi viral kita wah seneng nih, bisa seneng sehingga kita mau mengundang ke masjid kita, ke TV kita, atau kita datang kemana beliau ini taklim ceramah kita datang kayak gitu. Nah ini gimana nih menyikapi fenomena semacam itu? Boleh sih sebenarnya Pak Haji, itu boleh-boleh aja ya, karena viral tidak viral itu kan sebenarnya itu hidayah dari Allah aja yang ditunjukkan. Wih, aduh. Jadi itu boleh-boleh aja, karena viral itu tetap hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga orang itu kemana aja dicari, boleh saja sih Pak Haji kalau menurut saya. Cuma tetap harus jangan ada nafsu di situ. Namanya belajar kan boleh ya, boleh. Cuma jangan ada nafsu, sehingga nanti kalau ada nafsu kan bisa membutakan akhirnya, membutakan.
Padahal pelajaran demi pelajaran kan tetap menyaring aja. Kalaupun beliau ada kekurangan atau kesalahan biasa, kalau menurut saya nggak apa-apa, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Nggak ada orang yang nggak salah. Nah makanya kalau saya yang penting jangan nafsunya di sini, sehingga itu mengalahkan akidah kita sendiri. Itu ada efek ke penyakit nggak kira-kira Bu? keras, kaku, ya itu nanti larinya ke kolesterol. Karena kaku, saya kalau nggak itu enggak lah, itu kan kaku namanya. Kolesterol itu yang ringan, yang dia kekeh, ya jadi asam urat nanti. Jadi makanya harus tenang. Siapa yang ngasih pelajaran, dengerin aja, nggak apa-apa, semuanya baik kok. Jadi petunjuk itu memang sangat banyak sekali. Petunjuk kita dengan orang-orang dekat yang baik-baik ini juga petunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang udah salaman? Baru datang. Jadi petunjuk nggak harus benar ya? Enggak, iya betul. Petunjuk yang salah. Iya, petunjuk salah tapi kita nggak mau ke arah sana. Papan informasi jalan gitu lah. Iya, petunjuk betul. benar, petunjuk yang salah. Benar itu Pak Haji. Petunjuk itu tetap ada dua. Petunjuk salah dalam arti itu salah karena orang lain kita mau ngikutin, atau petunjuk dari Allah Ta'ala benar kita ikutin, atau kita malah belak, begitu sebenarnya. Nah, keilmuan kita karena mendengarkan guru-guru kita, mendengarkan ustaz-ustaz kita, itu kan dasar untuk menjadi petunjuk. Kalau kita belajar tidak mau, bukan tidak mau ya, kalau pelajaran kita kurang maksudnya, itu kan petunjuk semuanya. Tinggal kita milih. Kalau petunjuk maunya itu mainin perempuan gitu. Nah, ini kan sama petunjuk juga. Tapi tinggal milih yang itu apa enggak mau. Jadi memang petunjuk itu bisa yang tidak baik, tapi petunjuk itu, ini petunjuk hanya petunjuk itu seperti yang kita hadapi. Ini petunjuk nih mau kemana nih gitu. Makanan tidak baik kita memang harus hormati. Lingkungan itu bisa petunjuk juga mau kemana nih. Sama seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran. Karena kita setiap hari kan senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala diberi jalan yang benar. Tetapi kadang sudah diberikan kita menolak karena nggak ngerti, otak kita nggak sampai Pak Haji. Atau sebaliknya ya, jadi petunjuk yang salah kita nggak benar. Nah, itu lebih parah lagi itu nafsu. Ya. Bener lagi. Itu parah itu. Makanya kalau memang hadis itu nyatakan betul itu ya, bergaul dengan orang soleh itu nggak salah. Sudah jelas agar kita senantiasa tetap. Berarti untuk mengetahui petunjuk itu benar, kita harus tahu dalil-dalil dalam Quran. Iya, tahu dalil, kemudian juga belajar dari para ustaz. Nah itu baru nanti kemampuan kita mengetahui yang lebih banyak. Insya Allah seperti itu. Jadi harus kita pelajari benar bahwa sebenarnya setiap hari itu petunjuk Allah, setiap hari, setiap saat. Cari kerja pun sama, karena Allah itu kan memberi petunjuk itu bukan tiap malam mimpi ada yang ngomong, kan nggak seperti itu. Atau Allah sendiri memperdengarkan suara pada orang, semua orang mendapat petunjuk, kan nggak seperti itu. Jadi memang caranya Allah ya dengan secara manusiawi aja yang dia lihat sehari-hari. Kemudian Allah itu memberikan dia itu alat untuk berpikir. Kemudian Allah itu memberikan petunjuk melalui Quran sama Sunnah. Tinggal dia berpikir, bisa nggak dia berpikir. Kalau dia berpikir yang dia ikutin ada nafsu baiknya, insya Allah dia akan menjadi baik. Menjadi baik pun nggak semuanya, nanti baru menjadi baik 1-2 hari, nanti ada petunjuk lagi yang lebih menggoda istilahnya. Nah, kan gitu. Nanti baru itu bisa belum ada 1 hari atau 1 hari ada lagi petunjuk lebih menggoda. Dia berpikir kemana nih? Ini kayaknya kok dia tinggal nafsu.
kok ini muncul terus ya? Mau kemana? Ah kali coba-coba, nah belok dia sudah. Nah itu sama. Jadi kadang-kadang orang yang tidak dipahami di situ. Bahkan istikharah pun kadang-kadang sudah Nafsu. katakan di sini sebenarnya. Nafsu betul ya. Jadi sholat istikharah itu kadang-kadang nafsunya kita yang menjadikan petunjuk. Jadi petunjuknya kita sendiri. Nah itu yang memang harus apa namanya? Harus diketahui. Makanya kalau sholat istikharah itu kalau lihat orang sholatnya, ibadahnya dilihat itu paling saya cobalah kamu mohon pada Allah Ta'ala agar dimudahkan semuanya, khususnya masalah apa, masalah jodoh, kamu doa mohon dimudahkan karena itu nanti akan lebih. Tapi kalau istikharah kadang-kadang masih ada nafsu. Kalau umpamanya kita nih mau milih ada 2 wanita, 3 wanita, kemudian kita punya nih ibu kita itu baik. Nah itu kasih tahu, Bu ada 3 wanita ini. Nah baru yang sholat istikharah ibu kita malah dia nggak punya nafsu dia. Nah, nanti dilihat istikharah nanti apa petunjuk dari Allah Ta'ala, siapa tahu benar. Masih saya tahu benar loh ya. Karena kebanyakan istikharah nafsu. Saya dulu pernah punya Pak Haji, pernah punya teman bahwa dia ustaz, dia belum punya jodoh, dia sholat istikharah. Dia ada 2 wanita, saya kenal wanita itu, dua-duanya saya kenal. Dia tanya, karena waktu itu saya belum dakwah, panggil saya Kang, karena orang Jawa Timur. Kang, saya mau sholat istikharah untuk 2 wanita ini. Karena saya kenal dia, walaupun dia ustaz, kenal itu ya akrab lah ya. Udah kamu nggak usah sholat istikharah, nanti mimpi kamu itu pasti kamu tunjuknya di sini. Loh kok gitu? Wes tah bener. Nanti ya, tapi saya nggak mau jawab. Dia bener, saya sholat istikharah 3 hari berturut-turut. Memang mimpi, bener mimpi itu pada wanita yang saya tunjuk. Dia akhirnya tanya sama saya, kok aku bener mimpi petunjuknya apa? Petunjuknya kamu itu nafsumu pengen aja. Baru dia ketawa, bener lah itu ya nggak bisa. Itu teman saya ustaz itu. Karena sudah akrab ya, karena dia duluan aja. Baru ketawa deh, iya ya. Baru bisa diskusi enak. Lalu mikir, oh iya. Akhirnya nggak nikah sama ini. Emang enggak. Nah itulah. Walaupun itu saya cerita, itu teman saya, dia ustaz, dia ceramah hampir setiap hari, nggak bisa menjadi jaminan. Gitu. Makanya mohon dimudahkan, karena ada nafsu. Ya kalau saya mau udah nih pasti kamu nanti mimpinya ini. Loh kok bisa? Nanti, pokoknya nanti saya nggak mau jawab sekarang. Bener? Nah, di bawah sadar. Lah kenapa? Akhirnya dalam diskusi, lah ini kan cantik ya, gimana pun juga kamu akan cari yang cantik. Ya namanya orang. Wah ketawa berdua karena masih sama teman. Sampai sekarang pun beliau masih jadi ustaz. Dan istrinya beda, bukan. Kalau dalam pertemuan begini nih Pak Ustaz, ini petunjuk yang paling simpel yang diridhoi Allah apa ya kira-kira? Sebenarnya ini petunjuk, ini bisa menjadi hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Nanti akan menjadi ridho kalau setiap kali kita mengadakan seperti ini, satu persatu dari taklim ini mengerjakan dari petunjuk tersebut, mulai memahami. Nah itu nanti proses nanti ada proses menuju hidayah selanjutnya, dan kemudian mulai dikerjakan, dan nanti akan menjadikan rahmat atau bahkan nanti ridho. Rahmat sama ridho ini sama-sama tinggi, susah diraihnya, itu harus dikerjakan terus-menerus. Maksudnya bukan dari yang disampaikan, tapi kan sering ada majelis gini di tempat lain juga itu. Sama, tapi itu. Orang tidak menyampaikan dakwah gitu. Nah itu petunjuknya apa? Yang paling simpel. Petunjuknya memang dia hanya memberikan ilmu. Closing. Ini sih Pak Ustadz 12 menit lagi bisa ganti baju. Oh ya siap. Biasanya 5 menit lagi kok. Ya, kita tutup. Saya mau ngisi di panggung Siraman Kolbu. Terima kasih guys. Wassalamualaikum.